Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta tanaman hias Nusantara. Siang ini kita mau panen kembali anakan Sinti variegata yang dulunya kita tanam dari umbi, dan inilah penampakannya seperti ini. Ini dulu kita tanam sekitar 2 bulan yang lalu, dan hari ini itu ada yang tumbuh dengan ukuran 5 cm, 10 cm, bahkan hingga lebih dari 20 cm. Nah, jadi setiap kali atau setiap 2 bulan sekali saya memanen bibit Sinti variegata atau anakan Sinti variegata yang tumbuh dari umbi, kemudian nanti akan kita pindahkan ke dalam polybag lain. Jadi nanti setelah kita panen umbi ini, bibitnya itu kita tanam ke dalam polybag lain, kemudian umbi tersebut nanti akan kita tanam ulang. Jadi akan kita semai ulang sehingga nanti sekitar 2 bulan ke depan itu sudah bisa kita panen kembali anakan dari Sinti variegata ini. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja cara memindahkan atau cara memisahkan anakan Sinti variegata yang tumbuh dari umbi. Nah, di dalam pot ini saya sudah isikan dulu media tanam kompos yang disertai dengan sekam lapuk. Kemudian sekitar 2 bulan ini saya lihat media tanam tersebut sudah padat, kemungkinan besar akar yang tumbuh pun banyak. Jadi untuk menghindari akarnya putus, untuk menghindari batangnya patah, ada baiknya kita gemburkan dulu media tanamnya dengan cara kita ketok-ketok boleh, sehingga media tanam tersebut kembali gembur dan memudahkan kita untuk memisahkan antara anakan dengan umbinya. Nah, jika sudah gembur, teman-teman bisa langsung mengangkatnya seperti ini dengan digoyangkan sedikit. Nah, jadi seperti ini. Sudah kita angkat, media tanamnya masih menyatu. Nah, selain selain umbi yang tumbuh atau tunas yang tumbuh pada umbi tersebut juga menghasilkan biji. Nah, ini bijinya seperti ini. Ini yang sudah tumbuh tunas, dan kalau kita biarkan sekitar seminggu lagi, ini sudah tumbuh daun. Nah, jadi biji-biji ini yang sudah tumbuh tunas ini kita pisahkan untuk kita tanam di tempat yang lain. Ini ada umbi kecil. Yang ini juga sudah waktunya untuk kita pindahkan. Jadi kita bisa lepas dengan cara kita patahkan saja jika itu mudah. Jika memang itu sulit, maka kita gunakan pisau. Nah, begitu pula dengan yang tunas seperti ini. Ini tunas seperti ini sudah bisa kita pisahkan. Kita patahkan saja dengan mudah. Kita pastikan bahwa akar-akarnya itu masih tetap seperti ini, masih tetap utuh. Kemudian nanti ini akan kita pindahkan dan kita tanam ke dalam tempat yang baru. Umbinya itu kita pisahkan untuk kita tanam kembali di tempat yang lain. Nah, kalau yang ini langsung terpisah dengan sendirinya dengan mudah. Tidak perlu kita patahkan, tidak perlu kita potong, karena dia memisahkan diri dari umbi jika sudah waktunya untuk pisah. Nah, jika teman-teman lihat tumbuh yang seperti ini tidak bisa kita patahkan dengan tangan, maka kita gunakan pisau untuk memotong bagian tumbuhnya tunas dari umbi.
Nah, cara memotongnya itu kita harus potong hati-hati. Kita pastikan dulu akarnya tetap utuh, sehingga nanti pada saat kita tanam ke tempat yang lain itu tidak stres atau tidak layu. Pastikan pisau yang kita gunakan adalah tajam. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini bagian yang saya potong tadi, dan akarnya kita pastikan tetap utuh. Seperti ini. Nah, umbi yang ini, bagian umbinya kita pisahkan untuk kita tanam kembali di tempat yang lain nantinya. Seperti ini. Bahkan ada yang tumbuh dari biji dan bijinya sudah mulai tumbuh bertunas. Nah, ini juga kita pisahkan lagi nanti. Nah, dalam umbi-umbi tersebut ini menyimpan banyak biji-biji lain yang sudah tumbuh. Ini kita panenkan saja, nanti kita semai di tempat yang lain. Meskipun kali ini tidak banyak tumbuh tunas biji yang tumbuh cukup banyak. Ya, meskipun banyak yang tidak tumbuh tunas, tetapi dia banyak menghasilkan biji. Nah, jika ada daun yang kuning seperti ini daunnya kita potong saja, kita buang, karena nantinya daun ini juga akan kita buang. Jadi sebelum kita tanam, ada baiknya kita bersihkan dulu daun yang tidak bisa kita gunakan. Ini kita cabut dengan mudah.
Ini bagian yang paling besar yang ada pada umbi ini. Nah, pada tunas yang tumbuh pada umbi yang tumbuh tunas ini, dia juga menghasilkan biji. Dan biji yang tumbuh seperti ini ada yang lonjong. Dan ini batangnya besar. Ada sebagian daun yang sudah digigit ulat atau hama pada daun. Jadi seperti ini, ada tunas yang belum tumbuh daun, dan ini sudah waktunya kita pisahkan, maka kita pisahkan saja. Nanti kita tanam di tempat yang berbeda. Jadi yang bagian umbi ini kita satukan di satu tempat untuk kita pindahkan di tempat yang lain, untuk kita tanam di tempat yang lain. Kemudian yang anakan juga sudah kita pisahkan dari umbi tersebut, dan ini juga akan kita pindahkan dan kita tanam di wadah yang lain. Begitu juga dengan biji yang tumbuh seperti ini. Nah, biji yang tumbuh seperti ini nanti akan kita kumpulkan dan kita tanam di satu tempat yang berbeda. Jadi ketika kita panen Cynthi variegata itu, umbinya tetap kita ambil, kemudian nanti kita tanam di tempat yang lain, kemudian tunas, menghasilkan tunasnya itu nanti kita pindahkan ke tempat yang lain, dan biji ini nanti akan kita tanam di tempat yang lain. Jadi nanti semua umbi kita satukan di satu tempat, tunasnya nanti kita pindahkan di masing-masing polybag atau di wadah, kemudian nanti bijinya itu kita tanam di satu tempat yang berbeda. Jadi di 2 bulan ke depan itu biasanya yang tunas-tunas seperti ini sudah besar, dan umbi-umbi yang kita tanam nanti itu juga akan menghasilkan tunas-tunas baru dan biji-biji baru. Nah, sedangkan nanti kalau dari biji kita tanam, kita semai, itu sekitar 2 bulan nanti baru bisa kita pindahkan, dan ukurannya sama seperti tunas yang tumbuh tadi. Nah, untuk menanam umbi, menanam tunas yang sudah tumbuh daun, kemudian menanam biji, nanti saya buat di video lainnya. Baik, mudah-mudahan hingga saat ini ada manfaatnya. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman, boleh di kolom komentar. Oke, begitu aja. Salam tanaman hias.